Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum PBO, yaitu membuat sebuah studi kasus yang memiliki dua kelas dengan atribut masing-masing dua atribut dan minimal memiliki dua metode yang digunakan berdasarkan konteks studi kasus, di mana setiap kelas harus saling terhubung. Baiklah, langsung saja kita masuk ke buat coding programnya. Pertama kita akan buat folder. Di sini saya buat dengan nama tugas 1. Nah, di sini saya akan membuat sebuah studi kasus, yaitu peminjaman buku di perpustakaan. Di mana di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas buku dan juga kelas anggota. Yang pertama itu kita akan membuat kelas buku dengan sini ada 3 parameter yang yaitu judul, pengarang, dan juga ada eh, ketersediaan bukunya. Yang pertama kita buat adalah string judul. Yang kedua itu adalah string pengarang. Dan yang ketiga itu adalah boleh ketersediaan, di mana di sini adalah true. Kemudian di dalam kelas buku ini kita akan membuat sebuah metode. Metode itu tampilkan status, di mana ditampilkan status ini kita akan pass out judul judul buku, judul, kemudian start penulisan, dan juga akan menampilkan ketersediaan buku. Kita buat ketersediaannya, ini statusnya. Tersedia tanda tanya, kemudian tersedia atau dipinjam. Hmm, hmm, hmm.
Yang selanjutnya kita akan membuat satu kelas lagi. Maksudnya kita akan membuat satu metode lagi, yaitu metode pinjam, di mana di sini kita akan menampilkan eh, di mana di sini tuh kita akan eh, mengubah status buku menjadi tidak tersedia karena telah ketika dipinjam gitu. Di sini kan ada boolean tersedianya itu adalah true, di mana eh, untuk buku yang masih tersedia gitu. Nah, di void pinjam ini eh, tersedianya ini adalah false, tanda bahwa buku itu tidak tersedia. Itu di metode pinjam. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas baru yang bernama kelas anggota. Hmm, hmm, hmm. Di sini kita buat kelas anggota di mana atributnya ada eh, tiga. Yang pertama itu adalah kita buat string nama, kemudian string ID anggotanya, dan juga di sini adalah ini kita akan import dulu, import java.buku. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat list di mana list tersebut akan menampilkan buku. Buku dipinjam sama dengan di sini kita buat array ya, array list. Mana array list? Nah, jadi buku dipinjam ini kita membuat daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota menggunakan array list. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metodenya. Yang pertama itu adalah metode tampilkan info, di mana kita akan menampilkan eh, anggotanya, anggota, anggota kita panggil di sini nama, kemudian kita buat ID,
Kita panggil ID dari anggota tadi. Selanjutnya kita akan membuat metode dengan nama pinjam buku. Di mana di sini kita menggunakan parameternya itu dari kelas buku, buku di sini kita akan membuat yang namanya itu adalah uh, if else. If buku, jika buku itu tersedia, maka dia akan menampilkan yang pertama itu buku dipinjam at buku. Di sini itu akan menampilkan, eh, dia akan mengecek gitu. Jika buku tersedia, dia akan menampilkan buku gitu. Buku pinjam tidak tanpa parameter dan di sini tuh menampilkan oh, nama buat keterangannya berhasil meminjam buku dan akan menampilkan judul dari buku. Buku judul. Jadi di sini eh jadi eh, jika buku itu tersedia, maka tambahkan daftar peminjaman ke tambahkan ke daftar peminjaman anggota. Jadi tambahkan statusnya menjadi dipinjam. Kemudian kondisi kedua itu else, else berarti jika buku tidak tersedia, maka dia akan menampilkan maaf buku 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 jadwal sedang dipinjam. Jadi, jika
buku tersebut tidak tersedia, maka dia akan menampilkan eh, status atau menampilkan keterangan bahwa buku tersebut, buku dengan judul yang dimaksud itu sedang dipinjam gitu. Selanjutnya di dalam public class ini kita akan membuat sebuah objek. Jadi kita akan membuat objek buku buku satu sama dengan new buku. Hmm, Misalnya kita di sini membuat dua dua objek kan, dua objek buku. Di sini buku dua. Nah, setelah itu kita ingin mengisi data dari objek buku ini. Misalnya buku satu dot judulnya adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Kemudian buku satu dot pengarangnya pengarangnya adalah Andre Andre. Dan kita akan menampilkan info eh, dari awal peminjaman tadi, informasi awal peminjaman tadi. Jadi kita akan menampilkan buku satu dot eh buku satu dot tampilkan tampilkan info. Tampilkan status. Tampilkan di sini tampilkan info. Guys. Tampilkan info. Maka kita coba run. Maka di sini dia akan menampilkan judul buku, pengarang dan statusnya. Di mana di sini uh, inputkan tadi bahwa buku satu judulnya Laskar Pelangi dan pengarangnya adalah Handria Hirata. Kemudian statusnya itu adalah tersedia. Eh, Jika kita ingin membuat isi dari buku dua, saya judulnya adalah Negeri Lima Menara dan pembelinya adalah UUD. Nah, di sini kan sudah kita inputkan judul dan juga pengarang dari buku dua. Kita tampilkan deh buku dua dan tampilkan info. Jadi kita tampilkan info dari buku dua ini. Kita jalankan, maka dia akan menampilkan judul buku dan juga pengarang dan status dari buku objek buku dua tadi.
Dan selanjutnya kita akan membuat objek anggota. Jadi ada anggota, di mana anggota satu sama dengan neo anggota. Kita di sini membuat dua objek, dan membuat dua objek anggota. Di sini kita isi dulu anggota satu dan ini untuk Aziza. Hmm, dan ini kosong kosong satu. Kemudian untuk anggota duanya adalah anggota dua dan ini adalah ini dengan ID kosong kosong dua. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan anggota tadi. Nah, jadi kita akan menampilkan info dari anggota satu dan anggota dua, di mana di situ ada nama anggotanya dan juga ada ID anggotanya. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan menampilkan anggotanya. Jadi anggota satunya ada Aziza dan anggota duanya adalah Andi. Selanjutnya itu kita akan menampilkan bagaimana proses peminjaman bukunya. Misalnya anggota satu dan pinjam buku, pinjam buku, pinjam buku, di mana bukunya itu adalah buku satu. Yang dipinjam adalah buku satu. Maka kita runkan. Jadi di sini dia menampilkan Aziza berhasil meminjam buku gitu. Di sini Aziza berhasil meminjam buku Laskar Pelangi. Eh, kan buku satu itu adalah anggota satu itu adalah Aziza. Aziza itu meminjam buku satu. Buku satu itu adalah buku Laskar Pelangi. Nah, misalnya anggota dua ingin meminjam buku dia ingin minjam buku satu juga, maka dia akan menampilkan maaf buku Laskar Pelangi sedang dipinjam karena eh,
buku satu ini telah dipinjam oleh anggota satu, maka dia statusnya itu adalah sudah dipinjam, sedang dipinjam. Kemudian kita akan menampilkan info dari buku satu tadi. Dot, tampilkan info, maka nah, maka dia akan menampilkan judul buku, pengarang, dan statusnya itu adalah dipinjam. Kan sebelumnya itu statusnya adalah tersedia karena belum dipinjam, dan setelah dipinjam maka statusnya akan berubah menjadi dipinjam. Eh, Kemudian misalnya anggota dua ingin meminjam eh, ingin meminjam buku, yang dipinjamnya adalah buku dua, maka di sini dia akan menampilkan info. Jadi anggota dua tadi itu kan adalah si Andi. Si Andi itu meminjam buku dua yaitu buku Negeri Lima, eh, meminjam buku Negeri Lima Menara gitu. Kemudian kita tampilkan eh, info dari buku satu, buku dua, dan tampilkan info, maka dia akan berubah menjadi telah dipinjam statusnya. Hmm, Maka buku Negeri Lima Menara, buku duanya itu berubah statusnya menjadi dipinjam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.